Absalam PKN kelas 8 bab 1 materi memahami kedudukan dan fungsi Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak siswa-siswi MTS Nahdlatul Muslimin kelas 8, marilah kita mulai pelajaran kali ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan belajar tentang memahami kedudukan dan fungsi Pancasila. Pada bab ini kalian diharapkan setelah belajar ini paham, mampu memahami kedudukan dan fungsi Pancasila. Baik, memahami kedudukan dan fungsi Pancasila. Kalian harus tahu apa itu kedudukan. Kedudukan sama dengan posisi. Contoh, Bapak kedudukannya di dalam rumah tangga sebagai kepala keluarga. Nah, sama dengan posisi Bapak sebagai kepala keluarga. Nah, itu artinya kedudukan. Kita mulai dari sejarah lahirnya Pancasila. Kita mulai dari masa penjajahan Jepang. Pada masa penjajahan Jepang, di akhir Perang Pasifik, tentara Jepang di Indonesia berusaha menarik dukungan rakyat Indonesia dengan membentuk sebuah badan atau lembaga yang diberi nama Dokuritsu Junbi Kosakai. Disingkat dalam bahasa Indonesianya disingkat BPUPK. Kepanjangannya adalah Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan. Kemudian nama BPUPK ini diubah menjadi BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Badan ini anggotanya sebanyak 67 orang, mewakili seluruh wilayah atau daerah Indonesia. Ada yang dari Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan daerah-daerah lain. Diketuai oleh Dr. Kanjeng Raden Tumenggung atau KRT Rajiman Wedyo Diningrat. Tugasnya BPUPKI adalah menyelidiki kesiapan bangsa Indonesia dalam menyongsong kemerdekaan dan membentuk pemerintahan sendiri. Jadi untuk membuat negara harus disiapkan hal-hal yang dibutuhkan dalam sebuah negara. Contoh ketika mau membangun rumah juga dibutuhkan hal-hal atau materi-materi, benda-benda yang dibutuhkan untuk menjadi rumah. Sidang BPUPKI. Dalam melaksanakan tugas, BPUPKI melaksanakan sidang sebanyak 2 kali. Sidang yang pertama pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 dengan agenda rumusan dasar negara, yaitu merumuskan dasar negara.
Sedangkan sidang yang kedua dilaksanakan pada tanggal 10 sampai 16 Juli 1945 dengan agenda membentuk UUD atau Undang-Undang Dasar. Nah, bisa kalian lihat tampak dalam gambar suasana sidang BPUPKI. Di situ yang sedang berdiri adalah Insinyur Soekarno ketika menyampaikan pendapat tentang rumusan dasar negara. Dalam sidang tersebut ada 3 tokoh yang mengemukakan atau menyampaikan pendapat atau gagasan atau ide tentang dasar negara. Yang pertama adalah Muhammad Yamin. Nah, fotonya yang paling atas. Kemudian Dr. Supomo. Sebelah kirinya Insinyur Soekarno. Kemudian yang paling kanan, yang terakhir adalah Insinyur Soekarno. 3 tokoh inilah yang mengemukakan pendapat atau gagasan tentang dasar negara Indonesia. Sidang BPUPKI pada hari pertama, yaitu tanggal 29 Mei 1945, Muhammad Yamin menyampaikan pidatonya mengemukakan gagasan mengenai rumusan 5 asas dasar negara Republik Indonesia, yaitu 1. Peri kebangsaan, 2. Peri kemanusiaan, 3. Peri ketuhanan, 4. Peri kerakyatan, dan 5. Kesejahteraan rakyat. Inilah 5 asas rumusan dasar negara yang disampaikan oleh Muhammad Yamin. Kemudian pada tanggal 31 Mei, berarti hari kedua rapat atau sidang BPUPKI pada tahun 1945, Dr. Supomo juga menyampaikan pidatonya mengemukakan gagasan mengenai rumusan 5 prinsip dasar negara Republik Indonesia yang beliau namakan Dasar Negara Indonesia Merdeka, yaitu persatuan, kekeluargaan, mufakat, musyawarah, dan terakhir yang kelima, keadilan sosial. Nah, ini ide atau pendapat dari Dr. Supomo untuk dijadikan sebagai dasar negara. Kemudian pada tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno berpidato juga sama mengemukakan gagasan mengenai rumusan 5 sila dasar negara Republik Indonesia yang beliau namakan Pancasila, yaitu yang pertama, kebangsaan Indonesia, 2. internasionalisme dan peri kemanusiaan, 3. mufakat atau demokrasi, 4. kesejahteraan sosial, dan 5. ketuhanan yang Maha Esa. Inilah 5 sila yang disampaikan oleh Insinyur Soekarno untuk dijadikan dasar negara Republik Indonesia dalam sidang BPUPKI tanggal 1 Juni 1945. Kemudian pada tanggal 18 Agustus 1945 dalam sidang PPKI, yaitu Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia,
ada panitia 9. Dalam panitia 9 ini menyampaikan hasil kerja mereka kepada seluruh anggota PPKI. Nah, sebelumnya usulan Insinyur Soekarno tadi diberi nama Pancasila dan disetujui oleh anggota sidang BPUPKI. Akhirnya pada sidang BPUPKI yang pertama inilah Pancasila disepakati menjadi dasar negara Indonesia. Dan sejak saat itu, tanggal 1 Juni 1945 dicetuskan sebagai hari lahir Pancasila. Maka setiap 1 Juni sampai hari ini diperingati hari lahir Pancasila. Nah, pada tanggal 19 Agustus 1945, Panitia 9 yang terdiri dari Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, A.A. Maramis, Abi Kusno, Abdul Kahar, Agus Salim, Ahmad Subarjo, Wahid Hashim, dan Muhammad Yamin. 9 ini disebut Panitia 9 atau nama lainnya adalah Panitia Kecil. Panitia Kecil ini dibentuk oleh Dokuritsu Junbiko Sakai, yaitu oleh BPUPKI, memilih 9 orang ini yang diberi tugas untuk merumuskan kembali Pancasila sebagai dasar negara. Jadi dirumuskan kembali untuk disempurnakan dasar negara Pancasila atas usulan dari beberapa tokoh tadi. Nah, akhirnya pada tanggal 22 Juni 1945, Panitia 9 berhasil membuat kesepakatan yang diberi nama Piagam Jakarta. Piagam Jakarta ini isinya adalah 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Inilah Piagam Jakarta, hasil kerja dari Panitia 9. Nah, Panitia 9 ini pada tanggal 18 Agustus 1945 dalam sidang PPKI, yaitu Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, mereka menyampaikan hasil kerja mereka yang diberi nama Piagam Jakarta ini diubah. Ada beberapa yang diubah dari 1 sampai 5 ini. Sedikit perubahan ini tujuannya untuk menciptakan rasa keadilan, biar rakyat Indonesia merasa adil dari para tokoh-tokoh bangsa tersebut. Perubahan ini terdapat pada sila pertama, yaitu ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Ini diubah kata dengan sampai akhir belakang, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diganti, sehingga bunyinya sila pertama Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Baik, alhamdulillah pelajaran kita hari ini cukup sampai di sini dulu.
Kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Jangan lupa soal latihan kalian kerjakan, linknya sudah ada di deskripsi video ini. Selamat mengerjakan, sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.